Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Mudah-mudahan hari ini servisan rame. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan hari ini servisannya mudah-mudah. Amin. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keimanan dan keislaman sampai menutup usia ya sobat-sobat semua. Itu adalah yang terpenting. Oke, masih edisi request ya sobat-sobat semua. Di sini saya akan share bagaimana cara penggunaan solder ya untuk teknisi pemula. Ya, namanya juga channel untuk mensupport para teknisi pemula. Ya, kita harus sabar meskipun terkadang itu sepele kayak gitu di share. Iya, bagi yang bisa lah, bagi yang nggak bisa ya nggak tahu kan gitu. Jadi emang kita dari awal ya channel Teknisi Musafir itu mensupport para pemula ya, teknisi-teknisi pemula, para kaula muda yang mungkin ingin menggeluti bidang servis ya, agar metode otodidak itu semakin mudah ya. Jadi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan ya sobat-sobat semua, yang perlu disiapkan itu solder ya. Untuk solder kalau pemula sih ini, kalau yang harga seperti ini ya, quick itu lumayan mahal ya sobat-sobat semua, karena itu ada untuk mengatur panasnya, bisa kita atur ya, ada trafonya. Cuman kalau untuk pemula saya sarankan beli yang God ya, yang CS31 itu sudah bagus. Kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Nah itu juga sudah lumayan bagus ya. Nanti kalau emang sudah punya budget yang cukup ya silahkan di upgrade ya untuk beli yang lebih baik, karena solder itu ya apabila kita ingin ya melakukan eksekusi di bidang hardware atau alat tempur solder, kalau solder kita bagus, panas, lengket dengan timah ya, terus itu kan mudah ya, atau kita juga senang makainya. Beda dengan solder-solder yang kadang matang panasnya itu cuma setengah-setengah, itu kadang kita jengkel juga ya, untuk memakainya itu sulit. Apalagi kita eksekusi mengenai untuk meratakan kaki-kaki IC, pemasangan LCD, jumper ya, apalagi untuk jumper ISP itu perlu solder yang bagus ya sobat-sobat semua. Ya intinya untuk standar yang sudah saya rekomendasikan tadi, untuk God CS31 itu udah bagus ya sobat-sobat semua. Oke ya. Di sini kita akan belajar ya bersama-sama. Jadi ini ada kebetulan servisan ya, ganti LCD. Nah ini bisa untuk bahan praktek ya. Jadi untuk LCD Nokia itu ada dua macam ya sobat-sobat semua. Nah ini saya dapat dari Kannibalan, HP mati tapi dia ori sistemnya. Nah untuk teori solder itu lebih susah yang ori seperti ini. Kalau yang kita beli di toko spare part itu mudah ya, mudah, pinnya itu langsung bisa disolder ya, langsung dia lengket ke timah. Kalau seperti ini kan dia sistem lem ya sobat-sobat semua. Nah sistem lem seperti ini, dan saya di sini saya akan praktek yang yang sulit ya. Kalau yang kita beli dari spare part itu mudah untuk proses penempelannya, tapi kalau yang ori seperti ini, original seperti ini, ada trik tersendiri ya untuk menempelkannya. Dan di sini saya akan praktekkan buat sobat-sobat semua untuk yang original. Jadi kalau yang susah kita sudah bisa, maka yang mudah pun karo merem rampung. Oke ya, langsung saja kita ke eksekusinya bagaimana. Nah ini saya dekatkan ya biar jelas ya sobat-sobat semua. Jadi sebelum kita memasang LCD
kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa lem ini ya, bisa dikerok dengan cutter ya, bisa juga dikerok dengan pinset. Jadi saya tuh kalau lagi seperti ini ya, itu teringat ya sobat-sobat semua, masa-masa dulu saya belajar. Ya Allah, saya itu ya pengen ketawa loh. Saya itu dulu belajar waktu otodidak ya, zaman 2011-2012 itu ada YouTube tapi ya belum rame loh ya, belum ramai untuk aksesnya, juga jaringan sulit. Sekarang itu otodidak itu benar-benar dimanjakan, ada tutorialnya, ada pembahasannya, tinggal kita lihat langsung bisa praktek. Zaman dulu saya ingin ya nempelin LCD, pasang LCD itu pinnya itu enggak saya kasih timah, ya Allah jeleput orang nempel-nempel kayak kepiye iki ben nempel. Terus banyak belajar, banyak baca blog, akhirnya ya ketemu sendiri, oh alah tiba no dikei timah sik to jum. Iya, kalau saya teringat ya zaman dulu itu yuh nolong Sony guys. Nah, sebelum kita lakukan penambahan timah, jadi untuk praktek awalnya itu kita kerok dulu ya sobat-sobat semua. Untuk pin-pinnya ini kita kerok. Jadi kerok ini kayak bosok foto kerok ini. Jadi dikerok ini ya sobat-sobat semua, itu untuk memudahkan timah itu nempel. Timah itu nempel di kaki-kaki atau pin dari LCD ini ya. Kita kerok dulu seperti ini. Ya kurang lebih ngono kuwi lah. Jadi ada dia untuk tempat nempel ya di kuningannya ini. Nah terus dikerok seperti ini. Saya rasa sudah cukup ya sobat-sobat semua. Kalau dirasa sudah cukup, kita akan kasih tambahan fluk ya. Dan selalu saya ingatkan ya buat pemula, mau nyoder, mau nyopot IC, mau goyang IC, itu selalu fluk dulu ya. Karena fluk itu apa ya, penting sekali bagi seorang teknisi ya. Fluk itu untuk memudahkan ya proses timah itu lengket ya dengan bahan yang akan disolder tentunya. Nah ini kita kasih dulu fluk ya. Dan untuk timah saya sarankan atau saya rekomendasikan beli yang mekanik ya sobat-sobat semua, jangan yang asal-asalan, karena timah juga itu kalau yang jelek ya susah nempelnya ya. Nah kalau sudah dikasih fluk maka kita tambahkan timah ya. Nah seperti ini. Nah itu kan mudah ya nempelnya ya sobat-sobat semua tuh. Kita tambahkan seperti ini. Ya saya kalau teringat zaman dulu ya Allah, otodidak itu sedih. Ya sedih sekali ya. Makanya inilah dorongan saya untuk bikin konten itu ya, untuk menyuplai itu tadi ya. Nah kurang lebih semini ini udah cukup lah ya. Kalau emang dirasa belum rata ya tinggal diratakan saja ya. Nah seperti ini. Lalu kalau sudah, kita fokus ke LCD nya sekarang. Kenapa ini nggak tahu hidup atau enggak ya sobat-sobat semua ya. Kalau hidup ya alhamdulillah. Kalau ada saya yang beli di spare part ada, cuma kan kalau itu kan prakteknya mudah sih, maksud saya tuh yang sulit aja dulu. Kalau udah yang sulit itu udah bisa, jadi yang mudah pun gampang ya. Nah selanjutnya, kalau sobat-sobat semua memasang LCD original seperti ini, kita gunting dulu ya sobat-sobat semua ya, sedikit aja ya ujungnya. Nah kurang lebihnya seperti ini, digunting ujungnya.
Karena kan kadang kita kalau beli HP-HP rongsokan itu LCD-nya masih bagus, nah itu kan masih bisa digunakan loh daripada beli. Yang penting kan konsumen itu hasilnya kan bagus, itu yang terpenting. Yang penting kita jangan berbohong, LCD nggak bagus kita pasang, nah itu jelas dosa ya. Kalau meskipun itu dari barang bekas lah, kalau kualitasnya bagus ya nggak masalah. Nah seperti ini ya sobat-sobat semua. Lalu tambahin timah. Nah, tambahin timah sampai rata ya. Dan jangan lupa kasih flow. Jadi saya selalu menyarankan ya, buat pemula itu mau eksekusi apapun yang berkaitan dengan solder, silahkan kasih flow ya. Kalau ini nggak hidup ya mohon maklum karena ini bekas ya. Nah kita tempelkan, kita paskan ya, kan itu kelihatan ya. Untuk kaki IC kan kelihatan. Kok kaki IC ya itu mau warna kopi untuk pin LCD. Nah diluruskan ya, lalu dari depan kita panaskan menggunakan solder ya, kita panaskan seperti ini. Nah ujung-ujungnya itu kan, nah itulah gunanya ketika kita gunting ya. Jadi untuk melengketkan ya antara pin di PCB dan pin di LCD. Nah seperti ini. Nah jadi kurang lebihnya seperti ini ya sobat-sobat semua untuk pemasangan LCD original. Kalau yang LCD yang kita beli dari spare part itu ya itu mudah ya, ketika udah dikasih timah ya selesai, tinggal kita tempelin saja karena itu udah ada timahnya ya, tempat timahnya lah. Kalau ini kan beda, dari atasnya saja. Kalau yang yang enggak original itu kan bisa untuk nempel timah atasnya, ini pinnya. Ini kalau yang bawaan pabrik itu kan tidak bisa ya. Oke kita akan tes ya. Nah ini sudah selesai ya sobat-sobat semua. Kita tadi sudah melakukan pemasangan, sekarang kita tes. Kalau nggak hidup ya terpaksa kita praktek menggunakan LCD yang beli dari spare part ya, karena ini kan sifatnya original. Oke lah, coba kita hidupkan dan ternyata hidup ya, alhamdulillah. Nah bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Jadi untuk pemasangannya seperti itu tekniknya, dan ini berlaku ya untuk LCD Nokia yang bawaan pabrik, entah itu 105, 108 yang sistemnya solderan. Itu trik ini bisa dipakai ya. Nah amazing ya. Oke, selanjutnya untuk penggunaan solder yang sering kita gunakan ya di lapangan, itu untuk pemula ya. Setelah pemasangan LCD tadi udah kita bahas bersama-sama. Oke selanjutnya kita akan belajar ya untuk bagaimana cara menjumper ya. Kita sekarang akan belajar ya bagaimana proses menjumper ya. Karena jumper itu apa sih? Jumper itu untuk menyambungkan komponen yang putus ya. Jadi kita gunakan jumper, metode jumper itu untuk menyambungkan komponen yang putus. Jadi kawat jumper itu kan ada ya, di online juga banyak. Jadi fungsinya itu untuk menyambungkan jalur ya atau komponen yang putus. Jadi biasanya kalau di dunia servis HP itu disebut tarik jemuran. Nah seperti ini ya. Bagaimana sih jumper itu ya? Oke, sebagai contoh saya di sini, ini sebagai contoh aja ya. Ini jalur dari jalur cas HP Nokia C3 ya. Contoh jalur cas ini putus, ini kan larinya ke sini ya. Nah apabila kita ukur putus ya, kita tinggal tarik kabel jumperan aja ke sini. Fungsinya kabel jumperan itu untuk menghubungkan
jalur yang putus menggunakan kawat jumperan tentunya. Nah, jadi kita akan jumper dari sini ke kapasitor ini. Nah, ini biasanya yang sering terjadi ya apabila HP zaman dulu itu kalau dicas terlalu lama ataupun menggunakan genset itu biasanya putus jalur ya sobat-sobat semua. Seperti biasa ya, kita kasih fluk dulu. Jangan sampai lupa ya, fluk dulu. Mau nyoder fluk dulu, mau jumper ya fluk dulu. Nah, caranya kita kasih dulu timah, gunanya untuk ngusek-ngusek. Oh, foto bosok ngusek-ngusek ya. Jadi sebelum kabel jumper itu dipasang ya, kita harus hilangkan dulu kulitnya ya. Kita tempelkan jadi sampai ujung dari kabel jumper itu berubah jadi putih ya, dan ada timahnya. Nah, kalau sudah berubah jadi putih seperti itu bisa untuk kita tempelkan ya. Lalu kita hubungkan saja langsung ke jalur yang putus seperti ini. Ini buat contoh saja loh ya. Jadi kapasitor itu boleh ya dibuang asal di jumper ya. Yang harus diganti itu dioda ya, itu harus diganti. Tapi kalau kapasitor itu bisa kita jumper. Nah, lalu kita putuskan kabelnya. Jadi kurang lebih ya untuk jumper itu seperti ini ya sobat-sobat semua. Nah, ini kan nyambung tuh ya. Nah, itu kan nyambung. Nah, inilah yang dinamakan proses jumper. Jadi menyambungkan jalur dari yang satu ke yang satunya. Dikarenakan putus jalur maka kita lakukan jumper. Nah, itu sekelumit mengenai tentang fungsi solder ya sobat-sobat semua. Jadi mudah dipahami ya sobat-sobat semua. Intinya terus berlatih ya, jangan patah semangat. Sedikit trik dari saya dan metode dari saya ini mudah-mudahan bisa membantu sobat-sobat semua, khususnya pemula ya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kita takut untuk mencoba, kita tidak bisa melihat seberapa dalam kemampuan kita ya. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat semua. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.